Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah pagi ini kita dipertemukan lagi oleh Allah untuk mengikuti pengajian rutin kita setiap Selasa hingga Jumat, insya Allah. Kali ini kita akan bahas kitab Tafsir Jalalain. Namun sebelumnya seperti biasa kita sapa-sapa dulu. Alhamdulillah sudah hadir Ustadz Azhari Tholib dari Malaysia. Alhamdulillah beliau istiqomah ya, mudah-mudahan berkah umurnya, berkah rizkinya ya. Kemudian Mas Endan pun demikian ya. Mas Endan pun istiqomah, alhamdulillah. Assalamualaikum Yayi, waalaikumsalam warahmatullah. Kemudian Mas Ari Kempes pun demikian ya, alhamdulillah. Sehat terus Mas Ari ya. Kemudian Pak Edi S juga hadir. Alhamdulillah, gimana Pak Edi? Mudah-mudahan sehat selalu Pak Edi ya. Pak Haji Edi. Nah, gitu ya Pak Haji ya. Masya Allah. Mas Ari Kempes mudah-mudahan sehat selalu. Mas Endan juga mudah-mudahan sehat selalu ya Mas ya. Hari ini kita coba bahas Tafsir Jalalain ya. Melanjutkan yang kemarin. Kemudian Pak Bahrudin Rina juga sudah kelihatan bergabung. Mudah-mudahan beliau sehat selalu ya. Kemudian Mama Inam juga sudah hadir. Assalamualaikum Kang Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana Mama Inam? Sehat? Sehat ya Pak? Mbak ya? Bu ya. Pak Bahrudin Rina juga Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Pak Bahrudin ya. Masya Allah. Pagi yang cerah. Sepertinya sudah ngopi. Kemudian Pak Edo izin pakai Hasyiah Syawi. Oh ya, Hasyiah Syawikah Ustadz, begitu maksudnya nanya ya. Ya boleh. Pakai Sawi juga boleh. Mama Inam alhamdulillah sehat Guru. Alhamdulillah Mama Inam. Dan Mama Inam selalu sehat dan selalu hadir di pengajian ini ya. Alhamdulillah. Kemudian Mbak Raina Azizah Kalimantan Selatan juga sudah hadir ya. Alhamdulillah. Gimana nih Mbak Raina? Mudah-mudahan sehat selalu ya Mbak Raina. Sehat Mbak? Sehat selalu nih Mbak Raina yang alhamdulillah sudah istiqomah ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah sisihkan waktunya agar sempat untuk mengaji. Amin. Mama Inam juga mengaminkan. Amin. Gitu ya. Ustadz Azhari, bismillah, maaf lewat Azhari, izin numpang ngaji. Monggo. Siap, tafadhol Ustadz. Kemudian Bu Mai Saro An-Najah, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bu Mai, gimana sehat Bu Mai ya? Abah Oji, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Abah? Masya Allah, saya senang kalau Abah sehat. Masya Allah. Kemudian Kebleon apa ya tadi ya, aduh, alhamdulillah sehat, ngopi tambah ubi goreng sambil dengerin kicau burung. Masya Allah, mengikat hati gitu ya Allah. Tadi ada yang belum kesapa, boleh diulang ya. Kang Dendo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yai, waalaikumsalam Kang Dendo. Sehat Kang Dendo. Kemudian Pak Rofi 79 sepertinya mau hadir ya, alhamdulillah. Ning juga sudah hadir ya. Pak Munif Sidoarjo, Assalamualaikum, hadir Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillah sehat ya Pak Munif ya, Masya Allah. Kemudian Pak Hadi Al-Banjari 123, Assalamualaikum Guru. Waalaikumsalam warahmatullah. Sehat Pak Hadi. Sehat selalu ya Pak Hadi ya. Kang Dendo alhamdulillah ya. Pak Roifa, iya sekarang diganti Pak Roifa. Assalamualaikum, sehat selalu ya. Waduh, waalaikumsalam. Kemana aja nih Pak Roifa? Kemudian Pak Ahmad Rifai, Assalamualaikum. Yaiku, semoga makin sejahtera selalu. Amin, doanya Pak Ahmad Rifai ya, yang selalu mendoakan semakin sejahtera. Kemudian alhamdulillah siapa ini? Itu siapa tadi ya? Waduh, udah kelewat. Pak Azman juga sudah hadir. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Umu Ihsan, Masya Allah.
Sehat Bu Haja Iis ya, mudah-mudahan. Assalamualaikum, semoga Ustadz sehat selalu. Amin. Amin. Pidu anak. Samulihna Bu Haji ya, Masya Allah. Kemudian siapa lagi? Ayo. Bu Siti Anissa ya. Ayo gabung Bu Siti. Umu Ihsan alhamdulillah amin. Masya Allah. Umu Ihsan Bu Hajais ya. Sebentar lagi kita mulai ya, jam 7.45, 1 menit lagi kita coba mulai begitu ya, biar apa ya, biar lebih awal begitu ya. Nok Musna juga sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin ikut ngaji Yai. Monggo Nok Musna. Mudah-mudahan Nok Musna selalu sehat walafiat begitu ya Nok ya. Tidak kurang suatu apapun. Yang kurang ilmunya begitu ya Nok ya. Sehingga terus minta tambah. Rabbi zidni ilman. Begitu kan Nok? Ya, Masya Allah. Kita awali dengan doa dulu, sudah jam 7:45 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbish rahni sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tadi sudah baca selawat belum ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi siapa nih? Mbak Erlina Siti. Alhamdulillah. Wilujeng enjing Pak Ustadz. Sareng sadayana. Masya Allah. Nok Musna amin. Kang Dendo belum Yai. Oh siapa ini? Belum Yai. Mbak Erlina Mugia Dawa. Yuswa. Sehat walafiat sadayana. Amin ya Rabbal Alamin. Dawa Yuswa. Yang bener dawa apa panjang nih? Dawa Yuswa ya. Nah inilah dia sang ceria kita dari Tasik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Kata Bu Wiwin. Nah, Masya Allah. Dengan senyumnya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu Wiwin. Sehat selalu ya Bu ya. Ditunggu dari tadi. Masya Allah. Luar biasa. Subhanallah. Mudah-mudahan penantian yang penuh dengan keberkahan. Amin. Begitu ya Bu Wiwin ya. Masya Allah. Pak Mas Duki juga sudah hadir. Assalamualaikum Ustadz. Derek ngaos. Monggo. Monggo Pak Mas Duki. Nah beliau ini sudah istiqomah. Alhamdulillah ya. Pak Mas Duki Lamongan panas. Pak Barudin Rina. Kang sini ngopi, ada ubi goreng sambil dengerin kicau burung. Masya Allah. Ayo Kang, lewat mana tapi? Bingung juga lewatnya ya. Kang Edo, Ustadz, kitab cetakan apa ini Jalalainnya? Boleh lihat sampulnya? Ini kameranya terlalu dekat Pak. Jadi kalau dibuka sampulnya, jadi begini nih Pak. Tuh, jadi ininya. Tuh, jadi harus dilepas dulu. Nah begini Pak. Nah begini Pak, gak bisa utuh ya Pak. Nah ini ya, gak bisa utuh. Kameranya terlalu dekat Pak. Ya. Oke. Saya jepit lagi ya. Tadi udah dijepit. Nah biar rapih tulisannya begitu Pak. Oke, makasih Ustadz, kata Pak Edo. Sama-sama Pak Edo. Bu Wiwin, amin. Penantian yang tidak sia-sia, berkah selalu Pak Ustadz. Amin. Luar biasa, Masya Allah. Lucu memosting ulang, terima kasih. Nah, ini juga sang dermawan kita dari Karawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu lana. Amin. Itulah sapaan sang dermawan kita yang selalu berbagi-bagi. Masya Allah.
Semakin muda, semakin muda. Amin. Masya Allah. Kemudian Pak sahabat tadi, izin nyimak, aduh udah kelewat. Cep Kiki juga sudah hadir, alhamdulillah. Kemudian lucu, nderek ngaos Pak Yai, monggo. Ya, lucu, Pak Lucu, gitu ya bacanya ya. Saya memanggilnya Pak Lucu. Umu Ihsan, Pak Haji Muhammad Amin. Masya Allah, Pak Haji diaminkan oleh Bu Haja Iis. Subhanallah. Kita mulai ya, Masya Allah udah janji nih, malah kelewat ini. Nok Musna sampai mana nih Nok Musna? Pak Barudin Rina, Kang Dendo pulangnya nanti saya ongkosin. Asal pulangnya doang. Ayo Kang Dendo ke Pak Barudin, nanti pulangnya bawain burung buat saya. Nok Muza ayat 19 ya. Oh ya, oke ya. Gitu. Begitu kata Pak Barudin Kang Dendo. Oh, katanya kalau ada yang ke sana nanti pulangnya bawain burung buat Pak Ustadz begitu. Burungnya bagus-bagus Kang Dendo. Subhanallah. Siap Kang Dendo. Masya Allah. Hayo ya itu. Masya Allah itu Kang Dendo udah siap nih. Gimana nih Pak Barudin nih? Ke Kalimantan Barat. Ya, pulang bawa sawit. Masya Allah. Berkah, berkah, berkah. Amin. Yuk kita mulai. Ayat 19 kata Nakmuzna. Nakmuzna bilang Kang Dendo nyarter pesawat Pak. Pak Barudin siap tuh. Masya Allah. Kang Dendo seperti biasa colek Kang Akung. Nah iya ini betul. Kang Akung, mana nih Kang Akungnya nih? Belum siap-siap nih. Pak Haji Muhammad, Pak Ustadz, doakan insya Allah besok saya mau silaturahmi ke Pak Hajingan. Aduh, Hajingan siapa nih Pak Haji? Boleh diulang Pak Haji? Boleh diulang. Ustadz ajari Pak Haji Muhammad, apa nih? Boleh diulang Pak Haji, saya tadi nggak kebaca. Amin, kata Ustadz Azari. Ya. Pak Muhammad mana nih Pak Muhammad? Pak Hamid belum hadir juga nih. Kayaknya masih ngambil air wudhu ya. Pak Haji boleh diulang Pak Haji tadi apa nih? Saya belum baca. Pak Supri juga sudah hadir alhamdulillah. Abah Hoji dari tadi Pak Supri sudah nungguin. Pak Muhammad, Assalamualaikum Ustadz. Dengan love-nya 3, Masya Allah. Ajengan saya, oh Pak saya. Dan Pak sabar saja, Masya Allah. Luar biasa Pak saya. Ya, monggo, monggo, monggo. Saya doakan mudah-mudahan selamat sampai tempat tujuan dan perjalanan yang berkah. Pak Supri, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi insya Allah mau ke Pak saya Mursidik ya. Masya Allah. Subhanallah. Ya mudah-mudahan berkah. Azhar Abdullah juga sudah hadir. Alhamdulillah wa masya Allah wa la hawla wa la quwata illa billah. Sapaan beliau ya. Azhar Abdullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Edi, terima kasih Pak Edi. Mudah-mudahan berkah selalu. Begitu Pak Edi. Ayat 19 ya kata Nok Musnah. Kayaknya ngebalik ini ya. Tuh, karena pas sampai sini ya. Oke. Wa ya'kuluna turasa aklalamma. Ini yang kita baca ya. Azhar Abdullah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hamid 60 sudah kelihatan ya. Alhamdulillah. Kang Akung ini kayaknya Kang Akung dalam perjalanan ini ya. Sehingga belum sempat untuk klik. Oke siap ya. Pak Muhammad terima kasih semoga berkah. Pak Ijam juga sudah hadir ya Alhamdulillah.
Munadia Khira juga sudah hadir, alhamdulillah. Bu Hajahani. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Sehat selalu Bu Haji ya. Aduh, batuk dulu. Abah Uji Kang Akung belum hadir Ustadz. Betul. Pak Ijam assalamualaikum yai, ngiri ngaos monggo. Pak Hamid 60 assalamualaikum, jempol sehat mohon bergabung. Munadia Khira amin, amin, amin 3 kali ya. Alhamdulillah. Wa yakuluna turasa aklal lamma. Ini ayat 19 ya. Siapkan Fatur Rabbani Bu Wiwin. Oke, Abah Uji sehat ya, kata Pak Muhammad. Gimana Bah? Pak Muhammad menyapa Abah. Kemudian Bu Siti Islamia. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Sehat Bu Siti ya. Bu Bibin Sihab, Masya Allah. Favorit Bu Bibin ya, Masya Allah. Wa yakuluna turasa aklal lama. Wawanya atop yakuluna fi'il mudhari dengan fa'ilnya hum. At-turasa maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah. Ustadz Azhari juga mantap, ada Fathur Rabbani. Masya Allah. Beliau juga luar biasa pada Fathur Rabbani ya. Abah Uji alhamdulillah sehat Pak Muhammad. Itu jawabannya Pak Muhammad dari Abah Uji, alhamdulillah sehat. Wa yakuluna turasa. Wawunya atop yakuluna fi'il mudhari dengan fa'ilnya hum. At-turasa maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah. Mas hai Pak Mar'atuh. Oh, Mbak berarti ya, Mbak Haifa Mar'atu Az-Zahra. Terima kasih Mbak Haifa. Mudah-mudahan istiqomah begitu ya Mbak. Jadi at-turasa maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah. Aklan. Nah, ini perhatikan baik-baik. Aklan itu kata dasarnya sama. Akar katanya sama dengan yakuluna. Jadi ketika ada isim yang nasab, yang akar katanya sama dengan fiilnya, maka isim yang nasab ini sebagai maf'ul mutlak. Nah gitu ya. Pak Saiful Rijal, Pasuruan hadir ya, alhamdulillah. Mas Yanto juga hadir, alhamdulillah ya Mas ya. Sehat selalu Mas Yanto. Pak Saiful Rijal mudah-mudahan sehat selalu dan berkah. Kemudian Pak Leo, izin Kang. Mangga. Yang mana dibuat majhul. Jadi aklan ini maf'ul mutlak. Alhamdulillah sehat yai. Pangestune, alhamdulillah Bu Siti. Mudah-mudahan Bu Siti selamanya bisa istiqomah hadir di majelis ini ya. Pak Nurdin juga assalamualaikum, waalaikumsalam. Mas Endan masih hadir, Mas Endan. Kang Abdul Papua sudah hadir. Ustadz Rosmat sudah hadir. Pak Leo yang bacaan au layak tunahu hakku Kang yang mana? Yang ini. Oh yang ini. Yu'tuna. La yu'tuna. Ya, iya betul gimana? Hakku, nggak boleh hakku. Karena fa'ilnya sudah hum. Jadi hakko. Begitu, tidak boleh hakku. Ya, begitu. Jadi la yu'tuna. La-nya huruf nafi, yu'tuna fi'il mudhari dengan fa'ilnya hum. Hu-nya domir muttasil sebagai maf'ul bi 1. Hakko maf'ul bi kedua yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhof. Hu-nya domir muttasil sebagai mudhof ilaih. Begitu. Ya Pak ya. Jadi tidak boleh dibaca hakku. Jadi yu'tuna bukan majhul. Yu'tuna fi'il mudhari mazid 1. Kalau mazid 1 itu bacanya don mahyanya. Ya'tunahu yu'tu.
yu'tu. Ini pakainya mazid satu. Begitu Pak Leo. Ya. A'to yu'ti. Begitu. Kalau domirnya hum, yu'tuna. Begitu Pak Leo. Yu'tunahu. Nah, itu yang benar. Yu'tunahu. Ya. Karena artinya memberikan. Ya, begitu Pak. Oke, kita lanjut ya. Jadi wa ya'kuluna turosa aklal lamma. Jadi wawunya atop, ya'kuluna fi'il mudhari dengan fa'ilnya hum. At-turosa maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah. Aklan maf'ul mutlak yang dinasabkan dengan fathah yang bertanwin. Lamman, naat dari lafad aklan. Nah begitu. Bu Mimi juga sudah hadir, alhamdulillah sehat Bu Mimi ya, mudah-mudahan istiqomah dan sehat selalu. Nah, yang kemarin banyak ditanyakan yaitu ayat ini ya. Fandi Ahmad, alhamdulillah Pak Fandi Ahmad sehat selalu Pak Fandi ya, mudah-mudahan istiqomah. Mbak Uti Janiwa juga sudah hadir. Assalamualaikum Yayu, waalaikumsalam warahmatullah. Mas Sabarsa juga hadir ya, masya Allah. Assalamualaikum Yaiku dengan love-nya 3. Mbak Uti Janiwa, maaf telat. Ya, Nok Muzna, aklan akar katanya akala, akala. Ya. Jadi, dan mereka memakan at-turosa, harta pusaka. Ini tafsirnya menyebutkan al-mirosa, harta warisan. Aklan, nah itu karena dia maf'ul mutlak maka diartikannya dengan cara, nah, begitu. Jadi dengan cara. Wayak kuluna, ya kalau di situ ada yang nulis watak kuluna, ya tidak apa-apa, begitu. Ya, monggo tulisannya wayak kuluna atau watak kuluna, begitu. Lihat di kitabnya ya. Gitu Pak Ohim ya. Oke. Kemudian Pak Dian gitu ya. Pak Dian. Oke. Sehat selalu Pak Dian. Dan mereka memakan harta pusaka, harta warisan dengan cara memakan lama. Lama ini artinya rakus, ya. Jadi dengan cara rakus. Apa yang dimaksud dengan laman? Begitu nanti ya. Di sini ai syadidan, gitu ya. Jadi maknanya syadidan. Nyambung ya, mudah-mudahan ya. Nanti rakusnya seperti apa kita lihat nanti di tafsirnya. Bu Mimi, assalamualaikum Pak Ustadz, amin, punten telat. Nah gitu. Jadi makannya itu rakus. Laman itu bentuk masdar, ya. Bentuk masdar dari lama. Lama yalummu. Masdarnya lamun. Begitu ya. Nah, itu artinya rakus. Tahu rakus ya Bu Wiwin ya. Bentar nih, saya kameranya geserin dulu. Nah, rakus itu seperti apa sih? Nah begitu. Maka kita jelaskan di tafsirnya ya. Ini kebetulan bolak-balik ini. Nah saya harus dibolak-balik dulu. Nah begini, harus dibolak-balik dulu. Nah di sini kita akan mencari tahu tentang laman. Nah, ini sudah ada harokatnya sedikit untuk memudahkan. Lilam mihim. Linya huruf cer, lammi majrur. Yang dijirkan dengan kasro wa huwa mudhof. Him domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Jadi karena lam mihim, pengumpulan mereka. Jadi pengumpulan mereka. Lam itu boleh diartikan mengumpulkan ya. Itu. Nah, di sini kita buka
karena kebetulan ini harus membuka. Dibaca nasiba. Kenapa dibaca nasiba? Ini bentuk maf'ul dari masdar. Gimana maksudnya? Di sini ada bentuk masdar ya, yaitu lamun, Mbak. Nah, saya buka lagi nih. Nah, jadi ini lammi, linya huruf jar, lammi ini majrur. Ini ngambil polanya dari lamun, bentuk masdar. Gitu ya. Jadi bentuk masdar itu yang bentuk masdar ada yang mempunyai makna seperti fiil dan fa'il. Ya, seperti isim fa'il. Begitu ya. Jadi ini bentuk masdar yang dia bisa beramil seperti fiil dan fa'il. Ya. Makanya boleh diartikan seperti fiil fa'il. Karena mengumpulkannya mereka, begitu. Ya, boleh begitu. Tapi tadi saya artikannya seperti isim ya. Karena pengumpulan mereka nasiba. Nah, ini maka nasiba itu jadi maf'ul. Ya, jadi maf'ul. Nasiba itu artinya bagian. Ya. Jadi bagian. An-nisa'i mudhof ilaih. Jadi nasiba maf'ul bi dari lafad lamun. Begitu cara bacanya. Yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhof. An-nisa'i mudhof ilaih yang dicerkan dengan kasroh. Wasibyani, wawunya atop, asibyani maktuf dari maktuf alaihnya an-nisa'i. Jadi pengumpulan mereka terhadap bagian wanita-wanita. Wasibyani, dan bagian anak-anak. Minal mirosi, dari harta pusaka atau warisan. Ma'a nasibihim, ma'anya zorof, kata setelah zorof mudhof ilaih, makanya dibaca nasibi. Nah, begitu Kang Gendo. Ma'a nasibi, baru wa huwa mudhof, himnya domir mutasil sebagai mudhof ilaih dan ditutup dengan minhu. Tuh, jadi mereka mengumpulkan bagian perempuan dan bagian anak-anak dari harta warisan digabung dengan bagian mereka. Minhu, dari anak yatim. Tuh. Jadi hartanya itu dicampur aduk. Gitu. Makanya tadi ayatnya aklal lama. Gitu. Jadi mereka memakannya itu dicampur aduk gitu. Harta miliknya, bagian mereka dengan bagian para wanita dan bagian anak-anak dicampur jadi satu. Dikumpulkan. Nah itu. Itu ternyata tidak boleh. Ya. Harus tertib. Harus tertib. Ya. Au, di sini ada aunya huruf atof litakhir ma'a malihim. Atau yang menyertai harta mereka. Ada bagian mereka, ada bagian harta miliknya, itu digabung semua, dijadikan satu, dan mereka memakannya. Nah, itu menjadi mencampur adukan yang disebut dalam Al-Quran aklal lama, begitu. Ya. Ya. Jadi itu memicu kepada hal-hal yang hak dicampur dengan hal-hal yang batil. Ya. Kalau Bapak Ibu semuanya yang hadir minum kopi kemudian dicampur darah sedikit saja, sudikah meminumnya? Nah, begitu. Kopi itu adalah halal, darah itu haram. Ketika dicampurkan sedikit saja, siap nggak untuk meminumnya? Nah, begitu Pak Anap. Ya, Assalamualaikum Pak Yai, kata Pak Anap. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Abdul Hamid, Assalamualaikum Pak Ustadz, mohon izin ikut ngaji. Monggo Pak Hamid, mudah-mudahan Pak Hamid sehat selalu dan istiqomah. Pak Supri, apa nih Pak Supri? Apa tuh Pak Supri? Belum selesai ngetik ya Pak Supri.
Begitu ya. Jadi makanya hati-hati. Jadi enggak gitu ya Mas Supri. Jadi ketika seseorang masuk menikahi, nah begitulah gampangnya, menikahi ibunya dari anak yatim dan kebetulan anak yatim itu kaya raya, nah begitu kan, kemudian tercampurlah hartanya. Nah itu yang dimaksud. Ya. Kalau kita di luar aman, itu kalau di dalam, ya itu makanya disebut wayakuluna turotha, aklal lama. Bahkan di sini syadidan, ya. Jadi memakannya itu tanpa sisa, itu yang bahaya, ya. Tanpa sisa, dihabisin semua. Nah itu yang sangat bahaya, ya. Makanya kemarin ada pertanyaan ya, Pak Umar At-Taimi gitu ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Pak Umar ya. Pak Mahmud Fuadi, assalamualaikum. Tanya Pak Yai, kitab apa yang dikaji? Tafsir Jalalain Pak Mahmud. Pak Mahfud ya, mudah-mudahan Pak Mahfud bisa ikut hadir ya. Kemudian Pak Mas Ruri, assalamualaikum Yai, derek gabung ngawas. Monggo Pak Mas Ruri, mudah-mudahan istiqomah. Kang Abdul Papua juga sudah hadir. Assalamualaikum Yaiku, semoga selalu sehat. Amin. Nah gitu. Jadi mereka sangat rakus gitu. Ya, merekanya siapa? Itu kan pertanyaannya. Yang ayat kemarin yang disebut dengan al-insan gitu. Jadi kalau mereka masih berkedudukan al-insan, nah, yang dalam tafsirnya adalah al-kafiru, mereka tidak merasa ketika memakan harta anak yatim. Tuh, makanya kemarin ada pertanyaan, gimana kalau ada sebuah organisasi gitu ya, sebuah organisasi yang notabene-nya mengelola. Nah begitu kan ya, hati-hati, harus betul-betul amanah. Mana yang harta mereka dan mana untuk bagian yang pengurusnya, begitu kan ya. Mudah-mudahan bisa memisahkannya dengan baik. Nah gitu, itu sangat rentan sekali ya. Gitu, seperti berada di tepi jurang. Salah langkah sedikit masuk jurang. Nah begitu Pak Hadi Waluyo ya, assalamualaikum Yai hadir ya. Nah itu. Kenapa kira-kira mereka demikian begitu ya? Sehingga mereka itu kok bisa rakus gitu. Sehingga tidak bisa melihat kebenaran. Dan dia tidak bisa melihat bahwa dirinya itu, ya Pak Umar, alhamdulillah tafsir yang sangat populer, insya Allah Pak Umar. Jadi bahwa dirinya ada di tepi jurang gitu. Ya, makanya kita mudah-mudahan bisa diperlihatkan oleh Allah. Ya, bahwa dirinya tidak termasuk orang yang berada di tepi jurang. Begitu. Yang selangkah lagi ketika lalai itu bisa masuk ke jurang. Begitu ya. Itu. Makanya kita diperintahkan untuk menampilkan diri kita agar Allah melihat kita bahwa kita itu lepas dari sifat rakus, ya. Kemudian lepas dari sifat su'ul adab. Gitu. Kalau dua sifat ini kita bisa menampilkannya di hadapan Allah, maka Allah akan berikan 3 keistimewaan. Itu ada di Fathur Rabbani ya. Nanti insya Allah kapan-kapan kita bahas. Jadi ada 3 keistimewaan yang Allah berikan kepada seseorang ketika dia mampu menampilkan tidak rakusnya dan tidak su'ul adab. Maka Allah akan berikan 3 keistimewaan. Ya, insya Allah ada di Fathur Rabbani ya. Kali ini kita bahas dulu yang berkaitan dengan hal ini ya. Oke. Sherry, kalau panitia santunan ada dari bagian untuk panitia dan undangan, berapa persen bisa diambil? Nah itu dia. Makanya yang tertib ketika kita memungut
sodakohnya, sumbangannya, kalau bisa itu 2 bagian gitu. 1 bagian untuk anak yatim dan 1 bagian untuk panitia. Begitu. Termasuk untuk mengundang dai-nya, penceramahnya kalau mengadakan satu acara. Begitu. Jadi jangan dicampurkan. Ini santunan untuk anak yatim. Nah, akhirnya dananya dibagi-bagi gitu. Untuk ini sekian, untuk ini dari dana yang notabene-nya atau di atas namakan santunan anak yatim. Nah itu di situ yang disebut dengan akhlal lama. Ya, itu. Jadi akhlal lama jadinya. Ya, mereka mencampur adukan. Ya, jadi kalau bisa panitia membuat draft yang jelas bahwa ini untuk santunan anak yatim dan ini untuk acaranya, begitu. Nah, begitu. Time is telat. Gitu ya. Jadi ini dana untuk santunan anak yatim, Bapak mau ngasih sodako berapa, begitu kan? Dan ini untuk acaranya, Bapak mau ngasih berapa. Itu yang jelas. Jadi nanti ketika manggil dai, manggil penceramah, insya Allah penceramah betul-betul uangnya itu tidak tercampur hak anak yatim. Begitu. Kang Dendo bunyi proposalnya gimana baiknya? Ya gitu. Jadi dalam proposalnya dana untuk santunan dan dana untuk acara. Begitu. Jadi nanti para dermawan dia akan 2 akadnya. Jadi ini buat anak yatim untuk santunannya dan ini buat acaranya. Begitu. Nah begitu. Pak Haji Mamat, pungutan buat yatim nggak bisa untuk yang lainnya. Nggak bisa. Karena atas namanya sudah hak untuk anak yatim. Begitu. Makanya tadi 2. 1, Bapak mau sodako untuk anak yatim berapa dan untuk acaranya berapa. Begitu. Oke, Pak Mahfud Fuadi. Yai maaf dulu surat apa ini Yai? Ini suratnya Al-Fajr. Azhar Abdullah, maaf Tuan Guru izin turun dulu ya. Siap, siap Azhar Abdullah. Musnah maaf Yai, jika dibagikan juga untuk duafa gimana Yai? Nah itu, kalau duafa mungkin masih kategori ya, masih kategori gitu. Tapi ketika kita mengadakannya dengan nama yang jelas, ya peruntukannya yang jelas. Jadi tidak abu-abu begitu. Ya, Quran itu bayinun, jelas. Kita pun belajar jelas begitu. Pak Umar, Masya Allah penjelasannya sangat berguna untuk diaplikasikan pada setiap kegiatan. Amin, Pak Umar, mudah-mudahan manfaat. 2 akad, terima kasih Pak Ustadz. Ustadz Azhari, iya betul. Jadi jangan 1 nama gitu kan. Kalau 1 nama, peruntukannya harus 1 nama. Kang Dino kadang jamaah nggak mau ribet Yai, terserah panitia katanya. Nah, makanya panitia memberikan kalimat yang cukup simpel gitu. Ya, Bapak Ibu mau sedekah untuk yatim berapa dan untuk acara berapa. Udah gitu. Kita pertegas akadnya. Ketika dia memberikan 100.000, untuk anak yatimnya berapa? Begitu. Nah, 75.000. Nah, berarti 25 untuk acara. Begitu. Ya. Jadi kalau mau sesuatu yang istimewa, yang halalan thayyiban, kita harus berkeringat. Oke, setuju ya? Jadi harus berkeringat gitu. Insya Allah, ridhonya Allah ada di depannya. Buin setuju Pak Ustadz, tegas. Nah begitu. Kang Dendo, baik. Syukronnya. Pak Hadi Waluyo, saya setuju. Angkat untuk yatim sendirian untuk anak. Masalah di akhirat definisi anak yatim bagaimana Ustadz? Apa yang sudah SMA kelas masuk yatim? Ya, kalau definisi anak pengertiannya belum balik ya.
Tapi yang disebut anak belum mandiri. Gitu. Ketika dia SMA, sudah gede, sudah baligh, tapi belum mandiri, boleh kita sebut dia anak yatim. Karena dia masih butuh uluran tangan. Ya, begitu. Oke, Kang Akung hati-hati katanya. Pak Umar sangat setuju guru, karena akan dipertanggungjawabkan nantinya. Oke, nah maksudnya gimana dengan piatu yai? Sama yatim piatu sama ya. Cuman istilahnya kan, ya istilahnya kalau yatim ditinggal bapak, piatu ditinggal ibu. Boleh, kita boleh santuni walaupun masih ada bapaknya, karena bapaknya itu memberikan nafkahnya begitu ya. Boleh saja nggak apa-apa. Ya, kita lihat kondisi bapaknya begitu kan. Terima kasih Ustadz Munadi Akhirah. Oke, sekarang kita coba ke Fathur Rabbani ya. Mudah-mudahan dengan Fathur Rabbani kita akan semakin jelas untuk bisa agak berkeringat ya ketika untuk menuju sesuatu ridhonya Allah. Jadi panitia agak capek sedikit ya memberikan santunannya, berkeliling gitu ke rumah-rumah mereka begitu kan. Nah itu jadi tidak dinaikkan ke panggung ya, kita jaga perasaan mereka, kemarin sudah kita bahas ya. Oke, sekarang kita coba buka Fathur Rabbani-nya, kajian yang dinanti oleh Bu Wiwin dan yang lain tentunya ya, dan yang lainnya. Oke, kita buka coba. Mama Inam, iya Ustadz, alhamdulillah. Oke. Halamannya halaman 213. 213 untuk kitab yang putih. Kalau kitab yang kuning lihat majelisnya ya. Kita berada di majelis ke-55. Nah, ini di majelis ke-55 ya, kemudian buka satu lembar. Nah, lihat di halaman berikutnya. Ya, kalau di buku yang kitabnya sudah putih 213. Nah, saya cepit dulu biar lebih nyaman. Nah, begitu. Kita akan ketemu kalimat wayhuka. Ini ya. Silakan dicari dulu. Pak Hadi Al-Banjari, ini kitab apa Ustadz? Ini kitab Fathur Rabbani. Ya. Kemudian kawet apa nih? Kawet tepat. Hadir Ustadz, saya panggilnya apa nih? Pak KW ya. Oke, Pak KW mudah-mudahan istiqomah. Pak Mas Duki jelas Ustadz tulisannya. Kemudian No 124. Nah ini No 124 hadir lagi, alhamdulillah ya. Kemarin kemana nih No 124? Sepertinya baru hadir lagi ya. Mudah-mudahan istiqomah. Abah Oji siap Ustadz. Pak Hadi Al-Banjari, Fathur Rabbani. Ya siap. Mualifnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Gitu Pak. Bu Siti Islamia, kalau anak yatimnya berkecukupan sekali, nopo masih masuk kategori layak menerima santunan yai? Masih. Cuman kategorinya berbeda. Coba kita lihat di Al-Quran bahwa santunannya itu ada 5 ya. Pertama, ketika kita mau mengeluarkan infak, maka hak yang pertama adalah orang tua. Kemudian yang kedua adalah kerabat. Dan yang ketiga adalah anak yatim. Baru yang keempatnya adalah orang miskin. Dan yang kelimanya adalah ibnu sabil. Orang yang kurang ongkos dalam perjalanan. Jadi anak yatim nomor 3. Kenapa nomor 3? Itu tadi yang ibu tanyakan. Kalau anak yatimnya kaya raya. Nah itu. Ya. Gitu. Maka santunannya harus kita
yang pantas. Begitu kan ya? Artinya pantas itu kalau dia tidak butuh duit, ya ketika kita lewat, kita bawa buah-buahan, kasih buah-buahan. Namanya masih anak kan, pasti suka dia. Nah begitu. Itu makanya anak yatim itu masuk kategori yang ketiga. Yang pertama adalah orang tua kita dulu, dan yang kedua adalah kerabat kita, dan yang ketiga adalah anak yatim. Jadi anak yatim bukan pertama, tetapi yang kedua. Yang ketiga. Kenapa? Karena jikalau orang tuanya adalah kaya raya. Nah begitu ya. Oke, Mbak Yus juga ternyata hadir. Alhamdulillah Mbak Yus, sehat Mbak Yus ya. Pak Umar, Ustadz jadwal live-nya setiap hari apa ya? Setiap Selasa hingga Jumat Pak Umar. Ya, hari ini adalah hari terakhir di pekan ini gitu Pak. Insya Allah nanti ketemu lagi di hari Jumat. Jumat Selasa. Oke, kita mulai ya. Mbak Yus sehat Mbak Yus. Dan Mbak Yus sehat selalu ya, Mbak Yustina. Pak Umar, oh ya, oke, sudah ya. Pak Mas Duki, Waihuka, iya lanjut, siap. Nah, di sini ada kod ya. Kod itu adalah huruf tahqiq. Jadi kalau ketemu fiil, maka artinya sesungguhnya. Kalau fiilnya madi. Nah, oke, Teh Mimin telat Yai, maaf. Masya Allah, sepertinya banyak tamu beliau. Sehat selalu Teh Mimin ya, mudah-mudahan sehat selalu. Tidak mengapa Teh ya. Kodnya huruf tahqiq ikhtaro. Ini fi'il madi. Domirnya huwa belum bisa menjadi fa'il, maka isim di depannya dibaca fa'il. Allahu. Azza wa Jalla adalah kalimat iktirodiyah. Lanya huruf cer, kaknya domir mutasil sebagai majrur. Begitu ya. Nah, baru depannya dibaca maf'ul bih. Al-faqra. Maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah. Sungguh Allah Azza wa Jalla telah memilih untukmu kefakiran. Masya Allah. Ingat Pak Hadi Waluyo. Ya Masya Allah. Mas Sabarsa. Ya, Pak Bahrudin Rina. Ya. Bu Haja Iis, Bu Haja Hani. Ya. Pak Umar insya Allah akan selalu nyimak Ustadz. Salam dari Banjar. Masya Allah. Waalaikumsalam. Kemudian istiqomah Pak Umar ya. Pak Hadi ini halaman berapa? Halamannya 213. Ya kitabnya Fathur Rabbani. Betul. Ya. Ramadhani. Mudah-mudahan bisa hadir. Kita lanjut ya. Jadi sungguh Allah telah memilih, sungguh Allah Azza wa Jalla telah memilih untukmu al-faqra, kefakiran. Ingat, di dalam kitab Nasoihul Ibad, Allah itu memberikan 10 rizki. Belum semua kita pelajari ya. Ya. Tapi yang ketiga adalah fakrun daimun. Kefakiran yang tiada henti. Ternyata ketika kita diberikan kefakiran, kesusahan yang tiada henti, jangan-jangan itu adalah rizki yang Allah beri. Apa cirinya? Ketika 3 hal mendapatinya. Apa yang pertama? Terhindar dari malapetaka. Yang kedua, diangkat oleh Allah menjadi orang yang dekat dengan Allah. Kemudian yang ketiga, diangkat derajatnya seperti orang yang takwa. Siapa orang yang takwa yang dimaksud? Taroku. Mereka mampu meninggalkan syahwatan nafsi. Syahwatin nafsi. Syahwatnya jama' mu'annas salim ya. Jadi tanda nasabnya kasroh. Karena jama' mu'annas salim. Jadi taroku syahwatin nafsi. Gitu. Mereka sudah mampu meninggalkan hasrat dirinya. Ya, itulah orang yang takwa. Jadi orang yang takwa itu orang yang mampu meninggalkan hasrat dirinya. Kenapa? Karena dia sadar betul bahwa dirinya adalah hamba Allah. Kalau hamba Allah itu, seorang hamba itu tidak punya keinginan, tidak punya kehendak.
dan tidak punya pilihan. Itulah hamba. Kita tidak bisa memilih karena kita seorang hamba. Seorang hamba tidak punya pilihan. Inginnya kita sehat, tapi ketika Allah menginginkan kita sakit, apa yang terjadi? Sakit. Karena kita adalah seorang hamba. Seorang hamba tidak punya kehendak dan tidak punya pilihan. Kita menginginkan istri yang 5 kriteria ada pada dirinya. Tapi istri kita bukan pilihan kita. Tetapi istri kita adalah pilihan Allah. Sehingga cuma ada 3 kategori yang ada pada dirinya. Ya, 2-nya tinggal kita bentuk. Itu yang disebut hamba. Harus sadar betul bahwa hamba itu tidak mempunyai kehendak dan tidak punya keinginan. Gitu. Nah, ketika kita menginginkan kaya, tapi Allah menginginkan kita fakir, mau apa? Karena kita seorang hamba tidak punya pilihan. Hidup ini pilihan Allah. Nah, ketika kita menyadari hal ini, bahwa kefakiran yang tiada henti yang menimpa dirinya, itu adalah rizki. Ya, makanya ketika ada orang hidupnya selalu susah dan susah terus, jangan-jangan itu adalah rizkinya. Jadi rizki yang diberikan oleh dirinya adalah kesusahan dalam hidupnya. Apa cirinya? Bahwa itu adalah rizki dari Allah. Dia terhindar dari malapetaka. Walaupun dia hidupnya susah, tapi dia selalu selamat. Dia terhindar dari malapetaka dunia dan akhirat. Dan yang kedua, dia didekatkan dengan Allah. Dan yang ketiga, dia diangkat derajatnya menjadi derajat muttaqin. Itu cirinya. Ya. Itu ada di Nasoihul Ibad. Ya, mudah-mudahan kita diberikan rizki yang 10. Tidak mesti al-fakri ya. Barangkali nggak kuat ya. Masya Allah. Kang Akung ada nggak nih Kang Akung? Masya Allah. Nah itu. Pak Haji Mamat, tadi ada tamu. Halaman berapa Pak Ustadz? Waduh. Halaman 213 Pak Haji. Mama Inam, amin ya Allah. Pak Hadi luar biasa nasihat. Mudahan Ustadz bisa baca. Amin. Itu di Nasoihul Ibad ya. Ada itu. Nah itu. Nah di sini qad ikhtarallahu azza wa jalla laka al-faqra. Sungguh Allah telah memilih. Sungguh Allah azza wa jalla telah memilih untukmu al-faqra. Tapi apa yang terjadi? Wa anta turidul ghina. Nah, di sini wawunya adalah haliyah. Antanya domir munfasil. Kalau di awal dia jadi mubtada. Turidu fi'il mudhari dengan fa'ilnya anta. Al-ghina maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah muqaddar. Turidul ghina sebagai khobar dari anta. Nah, wa anta turidul ghina. Sedangkan engkau menginginkan kaya. Betul nggak Pak Bahrudin? Betul Pak Bahrudin? Pak Muhammad Busro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Pak. Pak Mahmud Fuadi. Apa ini? Apa nih Pak Mahfud? Tafi. Aduh kelewat. Ustadz. Apa ini? Aduh kelewat lagi. Bu Wiwin. Ya. Sambil senyum Bu Wiwin. Ya. Gitu. Pak Bahrudin. Betul banget. Masya Allah. Ya. Wa anta turidul ghina. Sedangkan engkau menginginkan kaya. Ini di sini tampak siapa tuannya dan siapa hambanya. Begitu. Kalau kita merasa menjadi hambanya, hal ini harus kita terima. Karena itu pilihan Allah. Coba lanjutannya. Ama alimta annahu yakhtaru laka wa anta karihun. Masya Allah. Tahu gitu. Ya.
Pak Muhammad Busro. Alhamdulillah sehat Yai. Pak Mahmud Fuadi. Tadi tafsir kok jadi Fathur Rabbani? Oh iya, tadi kajiannya tafsir Pak. Ini referensinya begitu Pak. Ya begitu Pak. Itulah kajian kita Pak. Jadi kajian kita itu kajiannya dua ya, tafsir Jalalain dan Nasoihul Ibad. Nah Fathur Rabbani itu referensinya begitu Pak. Ya mudah-mudahan bermanfaat Pak. Kaget ya Pak ya. Iya, oke. Apa ini? Bu Mimi 25 JKT. Assalamualaikum Ustadz. Untuk membaca kitab harokatnya itu ada rumusnya gak? Ada. Ada Bu. Ada ya Bu ya. Yuk kita belajar bareng Bu. Insya Allah ada ya. Ada bukunya, buku 1, buku 2, dan buku 3 ya. Insya Allah. Cara memahaminya dan cara bacanya begitu. Ya. Jadi ama ini dua kata. A-nya adalah huruf istifham. Ma-nya nafi. Alim tak fi'il madi dengan fa'ilnya anta. Anna akhwatnya inna. Hu-nya domir mutasil sebagai isim ana. Yakhtaru fi'il mudore. Dengan fa'ilnya huwa kembali ke hu. Ya. La huruf cerka domir mutasil sebagai majrur. Maka kita baca dari sini. Yakhtaru laka. Nah, ini adalah khobar dari anna. Annahu yakhtaru laka sebagai maf'ul bi dari alim tak. Begitu. Ama, tidakkah alim tak engkau tahu annahu bahwasanya Allah yakhtaru dia memilih laka untukmu. Jadi Allah sudah memilih untukmu adalah kefakiran. Wa anta karihun. Wawanya haliyah. Antaknya domir munfasil sebagai mubtada karihun, khobar yang dirofakkan dengan donmah yang bertanwin, sedangkan engkau membencinya. Gimana tuh Kang Dendo? Maunya kita kaya, tapi ternyata Allah telah memilih untuknya miskin, fakir, wa anta karihun, sedangkan engkau membencinya dengan pilihan Allah. Innama takrohu ikhtiyarallahi azza wa jalla nafsuka wa hawaka wa tabu'uka wa syaitonuka wa akronuka as-su'i. Baru di sini jami'u haula'i yakrohuna ikhtiyarallahi azza wa jalla. Masih banyak kesininya, panjang ya. Kita cicil aja begitu ya. Mahfudah Cipinang juga hadir, alhamdulillah. Yuk coba kita bahas. Innama. Innama ini adalah kafah wa makfufah. Innanya aslinya huruf nasab dan taukid, ketika dimasuki makafah maka menjadi gugur amil innanya. Jadi ketemu fi'il maka fi'il fa'il maf'ul. Ketemu isim maka menjadi mubtada dan khobar. Jadi tidak ada lagi isim ina dan khobar ina. Beliwin dicicil aja. Siap. Jadi innama takrohu. Takrohu fi'il mudore. Fa'ilnya anta. Ikhtiyaro maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah. Wa huwa mudaf. Allahi mudaf ilaih yang dijirkan dengan kasroh. Azza wa jalla kalimat i'tiradiyah. Ya. Jadi sesungguhnya engkau membenci pilihan Allah Azza wa jalla. Masya Allah. Sesungguhnya engkau hanya membenci pilihan Allah Ta'ala. Allah Azza wa jalla. Sebetulnya yang membenci pilihan Allah Ta'ala itu siapa sih? Nah begitu. Nah, di sini dijelaskan nafsuka. Ya. Maka nafsu ini jadi apa jadinya? Jadi mubtada ya. Ya. Jadi mubtada dia. Bahwa mudhof kaknya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Ya. Kemudian di sini ada wahawaka. Wawanya atop.
Hawa ma'tuf alaihnya nafsu. Wa huwa mudhof, ka-nya domir muttasil sebagai mudhof ilaih. Wa taba'u, wawunya atop, taba'u ma'tuf dari ma'tuf alaihnya nafsu. Wa huwa mudhof, ka-nya domir muttasil sebagai mudhof ilaih. Wa syaitonu, wawunya atop, syaitonu ma'tuf dari ma'tuf alaihnya nafsu. Wa huwa mudhof, ka-nya domir muttasil sebagai mudhof ilaih. Wa aqronu, wawunya atop, akronu ma'tuf dari ma'tuf alaihnya nafsu. Wa huwa mudhof, ka-nya domir muttasil sebagai mudhof ilaih. Nah, kemudian as-su'i, ini ya. As-su'i na'at. Nah, ini na'at dari akronu. Ya. Jadi akro'u, as-su'u berarti ya, na'at. As-su'u, jangan as-su'i, as-su'u. Nah, oke, benar ya, benarnya as-su'u. Baru jami'u. Nah, ini jami'unya taukid. Taukid mengikuti mu'akadnya. Wa huwa mudhof, haula'i mudhof ilaih. Ya, jadi isim isyarah sebagai mudhof ilaih. Nah, baru yakrohuna fi'il mudhari dengan fa'ilnya hum sebagai khobar, begitu ya. Baru ikhtiyarallahi azza wa jalla. Nah, begitu ya. Ikhtiyarallahi azza wa jalla. Nah, sampai sini dulu. Nah, kita coba artikan dari sini. Sesungguhnya engkau gitu ya, hanya membenci pilihan Allah Azza wa Jalla. Nah, sebetulnya yang membenci pilihan Allah itu siapa sih? Nafsumu, keinginanmu, tabiatmu, setanmu, temanmu yang buruk. Nah gitu, maka di sini tadi naat. Semua mereka itu adalah maka di sini jadi khobar, mereka membenci ikhtiyarallahi azza wa jalla. Mereka membenci pilihan Allah. Jadi yang membenci pilihan Allah itu nafsumu, keinginanmu, tabiatmu, setanmu, temanmu yang buruk. Semua mereka itu adalah mereka membenci pilihan Allah Azza wa Jalla. Jangan ikuti fala tuwafikhum. Ini fala tuwafikhum, maka janganlah engkau menyetujui mereka. Wala taltafit ilaihim, dan janganlah engkau taltafit menoleh kepada mereka atau memutar kepada mereka. Wa ila i'tiradihim. Apa itu berarti? Dan kepada pemberontakan mereka. Mereka berontak ketika diberikan sesuatu yang tidak cocok, contohnya kemiskinan. Wa taskhutuhum, dan kebencian mereka ala rabbika azza wa jalla, atas Tuhanmu azza wa jalla. Isma, nah ini makanya ini fi'il amarnya. Isma, engkau dengarkan ma ya'muru bihi al-qalbu was-sirru. Masya Allah, ini fi'il amar ya. Engkau dengarkan ma, isi mausul, ini sebagai maf'ul bih. Ya'muru fi'il mudhari dengan fa'ilnya huwa, kembali ke emak. Ya'muru fi'il mudhari, bi huruf jar, hi-nya domir muttasil sebagai majrur. Al-qalbu fa'il, wasiru wawunya atop, asiru ma'tuf dari ma'tuf alinya al-qalbu. Engkau dengarkan apa yang hati dan batinmu perintahkan kepadanya. Gitu. Jadi kita diperintah untuk mendengarkan kata hati dan kata nuraninya. Kenapa? Fa innahuma ya'muroni bil khairi. Subhanallah. Lihat ini. Fa innahuma. Innanya huruf nasab dan taukid. Huma domir muttasil sebagai isim inna. Ya'muroni fi'il mudhari dengan fa'ilnya huma.
bi huruf jer, al khairi majrur yang dijerkan dengan kasroh. Maka sesungguhnya keduanya, mana keduanya? Hati dan nurani. Ya'muroni, keduanya memerintahkan bil khairi, kepada yang baik. Jadi jangan sekali-kali mendengarkan nafsumu, keinginanmu, tabiatmu, setanmu, dan temanmu yang buruk. Semua mereka itu adalah yakrohuna ikhtiyarallahi azza wa jalla. Semua mereka itu membenci pilihan Allah azza wa jalla. Nah, begitu. Bisa dipahami ya? Jadi ketika Allah memilih sesuatu, terimalah karena itu yang terbaik. Robbi angzilni munzalan mubarakah. Jadi jangan rakus kepada harta anak yatim. Begitu. Abah Hoji, kok nggak ada suaranya ya semua ya? Begitu Bu Wiwin. Bisa nyambung ya? Kecepatan nggak? Pak Umar At-Taimi. Iya, Pak Umar At-Taimi. Alhamdulillah, sangat jelas keterangan Ustadz. Alhamdulillah. Begitu. Ya. Jadi mana pilihan Allah itu yang mana? Pilihan Allah itu yang hari ini kita dapatkan. Itu namanya pilihan Allah. Oh, fokus ya. Kecepatan Ustaz. Tapi kecepatan ya. Masih nyimak. Masya Allah. Pak Sabarsa serius nyimak ya. Masya Allah. Mimi 25 Jakarta. Kalau mau belajar baca kitabnya gimana Ustaz? Boleh. Boleh, tinggal WA ke admin ya. Insya Allah kita belajar bersama. Begitu. Ya. Nusantara Jaya. Kitab apa ini ya? Kitabnya Fathur Rabbani. Pak Hinurdin, Eces, Bantes. Apa ini? Pertela Pak Yai. Masya Allah. Masya Allah. Ustaz Azari, apa beda? Aduh kelewat Ustaz. Mbak Uti Janiwa, alhamdulillah jelas ya. Aduh siapa tadi? Aduh kelewat namanya. Cap Kiki masih. Serius. Pogot. Apa sih pogot? Serius ya. Pak Anap, Masya Allah. Serius nyimak banget Pak Yai. Masya Allah. Sir dan kol. Kalau kolbun itu di dalam dada. Ya, sudur, di dalamnya ada kolbun. Di dalam kolbun ada sir, gitu Ustaz. Ya. Jadi pertama yang ditampilkan oleh Allah adalah dada. Di dalam dada ada kolbun. Di dalam kolbun ada sir. Yang disebut dengan afidah. Panasnya api neraka menyentuh afidah. Allati tattali'u alal afidah. Nah, itu berarti di dalam hati. Yang disebut dengan nurani. Begitu. Jadi hati yang paling kecil kita biasa sebut. Ya. Hati yang paling kecil dan hati dengarkan. Karena keduanya selalu menyuruh kepada yang baik. Nah, begitu. Ya. Lalu siapa yang menyuruh yang jelek? Nafsumu. Keinginanmu. Tabiatmu. Setanmu. Teman burukmu. Ya, di sini dijelaskan jami'u haula'i yakrohuna ikhtiyarallahi azza wa jalla. Makanya larangan fala tuwafikhum. Gitu ya. Jadi jangan dengarkan mereka, jangan setujui keinginan mereka karena mereka selalu membenci dengan pilihan Allah. Apa itu pilihan Allah? Ketika hari ini yang kita hadapi itulah pilihan Allah. Robbi angzilni munzalan mubarakah. Hari ini adalah yang diberkahi. Begitu. Kecuali posisi kita dalam hal yang haram. Segera pindah. Karena itu bukan hal yang diberkahi. Begitu. Ustaz, gimana kalau hari ini
aku menjadi wanita penghibur. Segera pindah. Itu bukan posisi yang diberkahi. Jadi posisi yang diberkahi itu ketika tidak melanggar perintah, tidak melanggar syariat. Ya. Kalau fakir, apakah melanggar syariat? Tidak. Kalau kesusahan, apa melanggar syariat? Tidak. Kesusahan, kefakiran itu adalah hal yang hari ini. Dan itu adalah munzalan mubarakah. Hal yang berkah. Ya, jadi itu pilihan Allah. Setujuilah. Biar nanti Allah yang memindah. Jangan kita yang memindah. Kalau kita yang memindah, nafsumu. Ya, maka ujungnya kita akan kecewa. Nah, begitu kira-kira. Cukup hari ini karena saya jam 9 ada offline. Jadi mohon maaf hari ini. Mudah-mudahan kita tetap semangat. Ya. Pak Haji, Mamat, apa bedanya nafsu dan hawa nafsu? Masya Allah, apa bedanya telinga dengan mendengar? Itu Pak Haji. Ya, telinga dan mendengar. Ya, jadi telinga bentuk fisiknya, mendengar bentuk batinnya. Kita ada lahir dan ada batin. Nah, begitu Pak Haji. Nafsu dan hawa seperti telinga dan mendengar. Nah, monggo terjemahkan sendiri. Mudah-mudahan bisa dipahami dan insya Allah kita ketemu lagi hari Selasa mendatang ya. Hari ini saya ada offline, saya harus siap-siap dulu jam 9, ada waktu 8 menit lagi. Kita tutup dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Pak Haji Mamat, iya paham, hatur nuhun. Pak Mahfud, mudah-mudahan istiqomah. Teh Mimin juga mudah-mudahan istiqomah ya semuanya ya hari ini ya, tidak saya sebut satu-satu. Mama Inam juga, Bu Wiwin juga hari ini sampai selesai ya Bu ya. Umu Ihsan, kemudian Pak Ainurdin, Hening, Pak Munif, alhamdulillah. Pak Sam juga hadir hari ini. Kemudian Mr. Wawi juga hadir, alhamdulillah. Kang apa nih S12N gitu ya. Munadia Khira, terima kasih ilmunya Ustadz Masa Barsa juga demikian sama. Kemudian Pak Muhammad, mana Pak Muhammad, nggak ada suaranya. Mbak Ayu Musrifah kemana aja nih Mbak Ayu, Masya Allah. Sehat selalu Mbak Ayu ya. Abu Ziad juga hadir hari ini. Pak Barudin Dinas, saya sampai susah untuk berkata-kata. Masya Allah. Oh begitu Pak Barudin. Masya Allah, mudah-mudahan Pak Barudin diberikan kemudahan oleh Allah. Kemudian Bu Siti juga alhamdulillah. Mugi Kaluberan. Gak kebaca semua ya. Pak Abdul, Kang Abdul juga hadir, alhamdulillah sehat selalu sampai selesai Kang Abdul ya. Kemudian Teten Falistin juga hadir hari ini, alhamdulillah. Mama Inam, Pak Hamid 60, Pak Muhammad mana nih Pak Muhammad nih? Ya, Pak Hadi Waluya Tam Iswar juga sudah hari ini tidak berpantun. Pak Supri nulis apa nih? Nulis sampai gemeteran. Masya Allah, subhanallah Pak Supri, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan. Mbak Uti, Mbak Uti juga sampai selesai ya Mbak. Pak Umar, Ustadz, mohon mau tanya Ustadz dari mana? Monggo tanya-tanya di admin ya Pak ya, biar lebih enak ya. Kemudian Abah Oji atur nuhun Ustadz, Kang Abdul Papua juga. Kemudian Pak Abdul Qadir, saya dari Singapura. Masya Allah, mudah-mudahan tetap hadir ya. Pak Abdul Qadir dari Singapura ya. Nanti kalau kita ke Malaysia nanti mampir ke Singapura Pak. Masya Allah. Ya, Kang Dendo mau ikut enggak? Pak Mahfud Fuadi, Yai jenengan Sinten. Itu ada namanya ya. Masya Allah. Mas Imam Nawawi juga hadir, alhamdulillah. Tem Iswar sudah, aduh kelewat. Pak Abdul Hamid, Abdul Qadir. Marhaba Ustadz, insya Allah. Nanti komunikasi dengan Pak Muhammad. Nah ini Pak Muhammad. Pak Muhammad Ustadz Azhari, juga beliau ada Pak Hamid 60 ya. Kang Dendo ikut, Masya Allah. Pak Mas Tuki ikut. Subhanallah, Mbak Uti, alhamdulillah. Oke.
Pak Ustadz Azhari nanti kita ke Singapura Pak Ustadz, Masya Allah ya. Kemudian ini kebetulan ada Pak Abdul Qadir ya dari Singapura, mudah-mudahan istiqomah ya Pak ya. Jadwal kita hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat insya Allah. Kita tutup hari ini Pak Hadi Waluyo, Pak Hadi Al-Banjari, jalaninkah apa tuh? Saya tak maksum dari Aceh, aduh kelewat namanya Pak. Pak Barudin, aduh kelewat juga. Kitabnya Fathur Rabbani. Kita tutup dulu ya. Hari ini saya waktunya mepet sekali. Kita tutup dengan tadi udah doa ya. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh lihat di YouTube-nya ya untuk mengulang. Di YouTube-nya untuk mengulang yaitu MT Baris. Terima kasih Mbak Erlina, terima kasih. Berapa baterainya Mbak Erlina?